Sosok Via menurut Om Eja gimana sih? Sosok Via. Sampai foto background biru juga udah diproses. Apa? Ngapain? Tahun ini apa tahun depan? Gue wakili. Nikahnya kapan? Tahun ini apa tahun depan? Cara move on dan dapetin yang lebih baik gimana Kak? Wow, ini dua hal yang berbeda ya. Cara move on dulu deh. Kalau dapet yang lebih baik atau tidak itu perspektif masing-masing dan juga gimana Allah kasihnya ya. Nah yang pertama cara move on kalau menurut gue, jalan lurus, pasang mata ke depan. Kalau move on ini sering banget gue analogikan kayak kita naik mobil. Mobil kita tuh sama aja kayak kehidupan kita yang harus terus berjalan, jangan sampai berhenti. Nah kita nih pengemudinya. Nah pengemudi itu harus lihat ke depan. Lihat kaca depan mobil tuh kan gede banget. Itu adalah prioritas kalian bagaimana kita harus lebih banyak melihat ke depan ketimbang melihat ke samping ataupun belakang. Tapi di sebuah mobil juga tetap aja ada kaca spion. Buat apa? Buat hati-hati. Nah, spion ini lihatnya kemana? Ke belakang. Masa lalu. Masa lalu hanya untuk cukup berhati-hati saja. Tidak boleh berlama-lama ngelihat ke belakang. Kalau lo lama-lama ngelihat ke belakang, nabrak lo. Bener nggak? Cuma tetap harus hati-hati toh. Karena di masa lalu pasti banyak hikmah dan juga pembelajaran untuk bisa menjadikan figur kita ataupun diri kita lebih baik lagi. Nah, permasalahan dapat yang lebih baik adalah bagaimana kita juga mengintrospeksi diri. Pernah dengar, jadilah yang baik karena jodoh akan mengikuti seperti apanya kita. Nah, ketika kita beres dengan masa lalu kita, berlomba-lombalah untuk memperbaiki diri dari segala aspek. Insya Allah, Allah akan berikan yang lebih baik dan yang pantas untuk kamu. That's it. Mobil. Mobil impian apa yang ingin dimiliki? Mantap kali pertanyaan ini. Mobil impian ya. Gue tuh suka banget, entah kenapa, gue suka banget sama McLaren. Brand McLaren. McLaren ini dulu diawali dari menjadi sebuah tim konstruktornya F1 dari Mercedes-Benz. Jadi Mercedes-Benz itu punya pabrikan, nah McLaren itu adalah timnya. Setelah lama bekerja sama berkolaborasi, akhirnya si McLaren ini membuat mobil sendiri. Dan entah kenapa gue suka banget McLaren ketimbang Lamborghini. Kayak menurut gue kayak McLaren tuh tampilannya tuh lebih baik gitu. Tidak segalak Lamborghini, ngerti kan? Kalau Lamborghini kan kayak tajam-tajam galak gitu kan. Nah kalau si McLaren tuh kayak soft, kayak anak baik-baik tapi larinya wow. Nah, McLaren 720S nih, ini mobil impian gue, entah kapan gue bisa mau beli mobil itu. Dan gue juga punya satu lagi mobil impian ataupun kesukaan gue, tipikal yang muscle car. Gue suka mobil-mobil muscle car tuh karena mobilnya tuh kayak berotot, cowok banget, tenaganya besar, namanya Dodge Challenger nih. Ini dua mobil impian gue yang mudah-mudahan Allah kasih rezeki, diamanahin, dicobain di dunia. Amin. Spill harga Civic Nova dan Mercy Boxer. Terlalu quick dong. Pokoknya dua mobil itu tidak lebih dari 175 juta. Udah beli dua mobil, udah dapat dua mobil tersebut. Nah, kisi-kisinya itu. Nah, kisi-kisinya tinggal cari lagi di Marketplace. Nah, kalau ini udah ada namanya nih ya. Apa tuh? Laili_Dias. Oh, nama yang nanya. Ya. Oh, oke. Kalau nikah mau punya anak berapa Om dan mau dijadiin apa kalau sudah besar? Oh, pertanyaannya bagus. Mau punya anak berapa? Sedikasihnya Allah. Itu yang prinsip nomor satu. Yang kedua, kalau boleh milih, yang penting ada cowok dan cewek. Entah kenapa gue pengen lihat ya ada versi cowok dan versi ceweknya, gitu aja. Ya kalau dikasihnya dua pasang ya berarti 4 ya alhamdulillah. Kalau enggak minimal satu pasang ya berarti 2. Tapi balik lagi sekasihnya Allah. Dan kalau mau dijadiin apa, bener-bener gue tipikal orang tua ya yang pengen melihat potensi anak dan juga passionnya di mana. So belum ketahuan. Tergantung nanti dari tumbuh kembang anak dia seperti apa, dia minatnya kemana, dia sukanya kemana. Itu yang kita dukung, kita arahkan dengan baik gitu sih. Nih dari Anissa.rw. RW berapa ya? RW 3 nih. RW-nya ada 3 soalnya. Om tolong ceritain dari awal Om Eja bisa sampai di titik seperti ini. Hah? Bagaimana? Maksudnya dari akhir? Singkat ceritanya aja kali ya. Ya sampai di titik ini tuh berarti ya gue sama seperti orang biasa. Saat ini juga masih seperti orang biasa pun. Yang alhamdulillahnya bedanya sekarang bisa menghibur teman-teman semua dari berbagai media sosial ya. Nah ceritanya ya seperti manusia-manusia biasa. Sekolah lahir di Jakarta, besar di Galur, SD juga di Galur, SMP di 77 Jakarta dekat Galur juga, SMA juga 77 Jakarta dekat Galur juga. Sempat kuliah sebentar di Universitas Indonesia karena waktu itu alhamdulillah gue masuk UI
lewat SIMAK UI, tapi karena tidak bisa melanjutkan dengan jangka waktu yang lama karena kesibukan di band, akhirnya gue cabut tuh pulang dari Depok, padahal gue udah ngekos di situ. Akhirnya gue kuliah di IAI Salemba di Jakarta deket rumah lagi. Setelah itu kuliah lulus 2014. Sebenarnya while kuliah tuh juga gue udah banyak bekerja ya di rumah, jualan pulsa, jualan online lewat BlackBerry Messenger ya waktu itu ya. Gue jualan baju-baju cewek, gue jualan jersey bola waktu itu, dan banyak bantuin bokap gue di dunia usaha bokap gue. Waktu itu bokap gue lagi sibuk juga ngurusin bisnis rotan dia di Cirebon, dan juga ada ekspor batu alam ke Singapura. Waktu itu gue masih kuliah, gue udah ke Singapura untuk dealing sama orang Singapura di situ. Itu pengalaman yang luar biasa banget karena bokap gue udah mendrill gue untuk menjadi seorang wisatawan lagi, wirausahawan yang punya keberanian tinggi. Di situ akhirnya bokap gue tuh mendrill gue. Tamat kuliah full bantuin bokap gue di kerjaan. Gue punya percetakan waktu itu di 2014. Setelah gue lulus kuliah, gue langsung bangun percetakan berdua sama bokap gue. Terus berjalan aja tuh sambil ngeband, sambil wedding singer segala macem sampai 2020-an. Udah terjun di dunia konten karena iseng, viral. Akhirnya dunia wirausaha percetakan masih dijalanin, dunia sosial media juga sampai sekarang juga dijalanin, dan sampai detik ini masih terus gue jalanin dua bidang tersebut, entertain dan juga wirausaha. Sekian ceritanya. Next dari lagi _ Dias. Oh, dia lagi? Ya. Oh. Tempat liburan yang paling berkesan selama ini apa, dan destinasi mana lagi yang mau dikunjungi Om? Liburan yang paling berkesan ya. Kalau paling berkesan tuh harus pilih satu. Bali. Bali sih. Bali yang mana kalian pasti ngerti. Bali yang mana. Destinasi mana lagi yang mau dikunjungin ya? Banyak sih. Umroh, Mekah lagi, entah nggak pernah bosan dan kangen terus untuk pergi ke sana. Dan juga pengen ngabisin juga beberapa tempat wisata yang ikonik juga di Indonesia. Ada banyak yang belum yang gue datengin ya, yang kami belum datengin gitu. Beda kan kalau gue datengin sama kami datengin. Jadi pengen ngabisin juga yang di Indonesia. Ya kalau ada rezeki juga pengen juga ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Karena di luar negeri tuh punya vibes yang berbeda juga. Jadi pengen sih jalan-jalan ke situ. Kalau ke Eropa juga pengen ke Turin, pengen ngelihat Juventus Stadium karena gue suka banget sama Juve. Ya beberapa destinasi juga di tempat yang agak jauh, tapi bukan terlalu yang menggebu-gebu karena kita tuh suka di rumah gitu. Kita tuh orangnya orang rumahan sebenarnya, kayak nggak terlalu menjelajah banget. Dulu sih waktu gue masih muda, gue seorang pengeksplor ya. Gue pernah ke Korea sendiri gitu, gabung sama orang lain aja. Itu yang terjauh juga ya, kayaknya itu sih. Jadi mungkin next punya juga beberapa destinasi, tapi tidak ada yang harus dititikin. Oh harus ke A, harus ke B, harus ke C belum. What more? Progres rumah. Oke. Pertanyaan bagus. Progres rumah tinggal sedikit lagi. Di bagian depan gue pengen bikin kanopi satu lagi buat supaya mobil kedua tidak kehujanan. Dan juga buat penghijauan ya, tanaman-tanaman estetik di bagian depan tuh yang buat duduk-duduk tuh di situ. Dan juga ngerapihin yang di bawah tangga juga masih belum, sedikit lagi di bagian lantainya. Kemudian di kamar atas ada rencana, ada plan juga pengen bikin supaya dekorasinya juga bagus. Dan semua itu sudah sedang digambar dan sedang dikerjakan oleh partner gue di interior ini, so harus tungguin aja. Semuanya sudah berjalan, semuanya sudah diproses. Alhamdulillah. Semuanya sudah diproses ya guys, jadi tinggal tunggu waktunya. Iya, cakep banget Ki. Sampai foto background biru juga udah diproses. Bacain IG ku biar orang tuaku bangga. Oke. Siapa? Hilma Cahya 30. Sosok Via menurut Om Eja gimana sih? Sosok Via ini yang tadi gue bilang, lengkap. Via tuh lengkap. Seperti melihat gue versi perempuan. Sering banget nih gue ngomong kayak gini. Karena dia termasuk perempuan yang banyak mengerti hal. Banyak wawasannya. Dan yang gue paling suka adalah secara psikologis dia juga sangat-sangat mengerti. Jadi kalau gue membahas sesuatu, gue ajak analisa dari berbagai perspektif, dia tuh ngerti. Via itu luar biasa. Dia orangnya juga detail, dia orangnya juga sangat-sangat suportif, dia juga bisa mendrill gue untuk bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan gue dengan sabarnya dia gitu. Itu sih. Jadi kayak melihat gue versi perempuan. Smart, terus rasa ingin tahunya tinggi gitu. Banyak hal-hal yang sebenarnya itu bidang pria, tapi dia juga mengerti sedikit-sedikit. Dan yang paling penting, dia mau belajar untuk mengerti. Itu kerennya. Dan orangnya juga sangat-sangat penyabar, walaupun ada juga kalanya ketika dia namanya perempuan moodnya agak-agak goyang gitu kan, ada juga. Tapi untuk di lingkungan rumahnya dia termasuk yang penyabar ya, karena tahu sendiri menghadapi punya adik yang sangat-sangat aktif kayak Haidar, kayak Justi,
Haidar lah ya, adek nih yang sangat aktif banget. Kalau punya anak seusia dia aktif sebenarnya bagus ya, karena tinggal diarahin doang daripada pasif. Tapi untuk menghadapi anak yang aktif kayak gini nih, kayak Iki dulu, Iki juga pas kecil aktif banget. Itu harus penuh dengan kesabaran. Makanya si adek tuh sayang banget sama si Neng Via. Kayak gitu. Itu makanya gue bilang dia adalah perempuan yang lengkap. Child time with me. Om, ceritain Iki dan kisah cintanya dong. Kenapa nyasar ke Iki ya? Oke, Iki nih gue bilang adalah seorang pria limited edition. Kenapa? Kalau tidak salah ya, sepengetahuan gue sebagai abang dia, seumur hidupnya dia baru pernah pacaran juga sekali. Dan dia adalah seorang pria yang tidak mudah jatuh cinta. Dia tidak mudah kasmaran, dia tidak mudah suka sama perempuan. Dia seperti punya kehidupan produktif versi dia gitu. Jadi kayak gue liat, kayaknya Iki ini punya sesuatu yang menurut gue limited edition sih, special edition ya. Jarang kayak pria-pria zaman sekarang yang seprinsipal dia. Dan kayaknya kalau gue melihat orang-orang yang kayak dia, ketika nanti dia punya pasangan, dia pasti jaga banget. Dia pasti akan melindungi banget. Dia pasti akan cinta banget. Setahu gue sih gitu ya melihat dia. Dan Iki salah satu anak yang sangat menghormati orang yang lebih tua. Dan sopan santunnya juga sangat baik. Itu sih dia. Nih dari Indah Nisa 090. Lihat si Neng Via pas pertama kali ketemu Om Eja mau beli mobil baru gimana? Oh, orang mau beli mobilnya juga sama dia. Tapi yang kayak gue bikin di konten TikTok tuh. Jadi Via lagi jadi bridesmaid. Gue ada di wedding yang sama gitu kan, ikut kan. Nah, tapi gue kan karena banyak menunggu gitu kan. Jadi ada waktu luang gitu. Terus gue iseng karena gue lagi di Bandung kan. Gue searching di marketplace, iseng-iseng aja cari mobil gitu kan. Yang nearby. Terus ketemulah di Subang. Udah aja langsung gue kayak pas lihat, wah ini bagus nih. Langsung aja gue datengin ke tempat duduk dia. Boleh beli ini nggak? Awalnya kayak agak-agak cemberut dan gimana gitu. Tapi pas lihat warnanya, coba-coba lihat. Wah, ada pertanyaan gitu aja tuh gue udah mengindikasi, wah dia tertarik nih gitu. Gue kasih lihat semua fotonya kan, interiornya beige, warna luarnya juga coklat-coklat Milo gitu. Terus dia suka. Terus gue tanya, habis kondangan boleh nggak beli? Langsung, karena ini lokasi di Subang. Tapi kalau yang merah dia nggak ikut beli. Dan harus gue ajak duduk dulu nih kayaknya si merah ini belum ngerasain nih. Ntar ya, tunggu tanggal mainnya. Oke, next dari Adestian_9. Yang ciri khasnya Kak Via dan Justy. Ciri khas Via dan Justy. Via dengan suara lembut melengking yang gemesnya itu kayaknya udah jadi trademarknya dia ya. Udah pasti tahu kan. Nah kalau Justy, ya dengan ketawanya lah yang menggelegar, yang bisa bikin semua orang jadi ikut ketawa. Nah itu tuh ikoniknya mereka tuh berdua tuh. Dan ada satu lagi yang bikin mereka tuh terlihat berbeda. Kalau Via nih cenderung perempuan yang kayak kuat gitu, strong, nggak gampang ngantuk. Kalau Justy kebalikannya, pelor dia. Jam 9, jam 10 tuh juga udah mulai 5 watt tuh dia agak-agak meredup. Itu perbedaannya tuh berdua. Tapi kalau yang tadi ya udah itu suara lembut, melengking tinggi, menggemaskannya Via, dan juga ketawanya Justy itu punya trademark masing-masing. Next dari Hilda NFHH _ hal yang bikin Om Eja insecure. Wah, tinggi badan. Bener, tinggi badan ya. Tapi ini tetap udah bersyukur karena segini juga lebih mending. Karena waktu SMP, percaya tidak percaya, gue sangat kecil. Lebih kecil. Jadi untuk tinggi badan ya lumayan bikin gue insecure sih kalau tinggi badan, jujur. Dan sama paling satu lagi umur kali ya. Kalau umur tuh karena gue banyak bergaul sama teman-teman influencer yang umurnya banyak yang jauh lebih muda dari gue. Itu aja. Tapi tidak terlalu sih ketimbang tinggi badan. Dah, itu aja. Pertanyaan terakhir dari DNN.DA Dangdut. Oh, ini udah terakhir nih. Iya. Udah terakhir ya. Udah sebelum lo bacain, mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang belum kejawab, nanti kita buka open Q&A di next vlognya aja ya. Entah kapan nanti gue bakal buka lagi juga. Oke, langsung sama orangnya. Hah? Orangnya siapa? Itu. Oh. Biar ger sekali. Waduh. Apa pertanyaan terakhir? Pertanyaannya, tahun ini atau tahun depan? Apaan tahun ini apa tahun depan? Begitu doang pertanyaannya? Ya. Apa? Ngapain? Tahun ini apa tahun depan? Udah, wakili. Nikahnya kapan? Tahun ini apa tahun depan? Boleh dijawab nggak ya? Coba tanya dulu. Sampai ketemu lagi di next vlog. Jangan lupa subscribe, like, dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.